Salam damai Indonesia. Coba, siapa dari agan-agan yang sepanjang umur tidak pernah mampir ke toilet umum? Saya rasa kita yang tinggal di kota atau di pinggiran kota sudah sangat familiar atau akrab dengan toilet umum. Atau orang-orang yang dari kota main ke daerah pasti sudah sangat akrab dengan toilet umum. Ya, karena bukan toilet pribadi, artinya toilet yang dipakai oleh siapa saja atau orang-orang yang memang membayar untuk menggunakannya. Toilet umum itu memang tempat yang sangat banyak dikunjungi oleh kita-kita ketika kegiatan alami tersebut harus dilakukan, seperti buang air ya, buang air kecil, buang air besar kan? Atau hanya sekedar untuk mencuci tangan, menyeka wajah ya kan, atau bisa juga dipakai untuk mandi, gosok gigi, dan kegiatan lainnya gitu loh. Tapi ada kalanya kita menemukan toilet umum itu tempat yang kotor, bau, jorok, tapi tidak sedikit juga yang nggak sedikit, tapi banyak juga toilet umum yang bersih, wangi, dan terurus. Nah, sebenarnya gimana sih etika kita menggunakan toilet umum? Begini loh, jeleknya di kita berpikiran bahwa namanya toilet umum itu kan pasti ada yang bersihin, sehingga kita sangat berharap ketika kita masuk toiletnya dalam keadaan yang bersih, wangi, dan nyaman dipakai atau dipergunakan. Namun nyatanya kita masih menemukan toilet-toilet yang ya itu yang tadi gue bilang, bau, kotor, ya kan, tidak terurus, walaupun toilet umum yang mana mungkin kita untuk masuk juga kita membayar, tapi memang kebanyakan yang membayar biasanya lebih bersih. Sebenarnya bersih tidaknya toilet umum itu bukan karena ada petugas ataupun tidak, melainkan kepada siapa penggunanya. Coba deh, itu memang toilet umum, tapi toilet umum itu dipakai oleh banyak orang. Kita punya toilet pribadi, pasti kita risih kalau punya toilet yang kotor, bau, dan tidak terurus. Tapi kalau kita ke toilet umum, rasanya sah-sah aja kalau kita tidak menjaga kebersihannya. Itu salah. Itu sama sekali tidak benar dan tidak dianjurkan. Toilet umum itu tempat di mana setiap orang bisa menikmati kenyamanan untuk membuang sesuatu yang memang secara alami harus dibuang, yaitu kotoran, baik berupa air seni maupun pup. Dan ketika kita menikmati toilet umum, kita harus tahu ada aturannya. Yang paling utama adalah menjaga kebersihan. Ya dong. Setelah kita pakai, kita harus siram sampai bersih. Tidak boleh membuang hal-hal yang tidak seharusnya, kecuali kotoran yang memang berasal dari tubuh kita. Seperti misalkan ada kotoran-kotoran yang bisa menyumbat toilet, seperti pembalut, bungkus permen, kantong kresek, ban bekas. Nggak mungkin dikasih orang buang ke bahan bekas ke dalam lubang toilet ya. Itu cuma tambahan aja. Gini, tisu, mungkin surat mantan habis putusin, atau mungkin sekaligus handphonenya disiram biar tenggelam ke dalam spit tank. Jadi tolonglah, toilet umum itu toilet yang dipakai oleh banyak orang. Tahu nggak sih bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa berdampak buruk sama kita? Bocah mukul-mukul itu pagar. Jadi terkadang kita suka tidak menggunakan etiknya kita, sopan santunnya kita. Itu kencing.
Aduh bocah. Jadi kayak kucing ya? Iya, jadi kayak kucing. Aduh, ada aja, ada bocah. Jadi baru aja kita ngomongin soal toilet, itu ada yang kencing di situ. Di pinggir jalan, gile. Aduh ampun deh. Kirain lagi berak kayak kucing. Oke. Jadi gini, toilet umum biarpun kita membayar sudah menjadi kita sebagai kita untuk jaga kebersihannya juga. Gitu loh. Kita nggak bisa bilang orang menilai kita baik kalau kita tidak berlaku demikian. Kita nggak bisa mendapat perkataan orang bahwa kita orang yang bersih kalau kita tidak berlaku demikian. Kita mau dibilang baik, kita mau dibilang bersih, kita mau dibilang benar, tapi apa yang kita buat tidak mendukung itu. Namanya itu pembohongan, gitu loh. Kita menari-nari di atas pujian yang bohong, gitu loh. Jadi meskipun toilet umum itu toilet yang dibersihkan oleh petugas, baik kita membayar ataupun tidak, alangkah baiknya dari diri kita sendiri harus jaga juga kebersihannya. Gini, gue termasuk orang yang punya prinsip bahwa satu kebaikan bisa berefek baik untuk banyak orang. Bahkan satu kebaikan kita tidak hilang begitu saja, sebab kita sedang menabur sesuatu yang baik. Sama halnya kita punya sebuah biji mangga, yang mana biji itu kita tanam, kita tabur, ya kan? Lalu dia berjalannya waktu tumbuh menjadi pohon mangga, yang setelah dewasa pohon mangga itu akhirnya berbunga, lalu berubah menjadi buah. Dan ketika berbuah, dari satu biji itu tidak hanya satu buah yang tumbuh, yang berkembang, yang ada, tapi banyak, gitu lah. Jadi kalau kita satu saja kita lakukan kebaikan, seperti di fasilitas umum tadi, di toilet umum tadi, kita sesungguhnya sedang menabur banyak sekali buah-buah kebaikan, gitu loh. Tapi sama juga seperti kalau kita tidak berlaku baik, sama juga kayak tadi juga, sebuah biji mangga yang kita tanam lalu tumbuh, berbunga dan berubah menjadi buah, dan buahnya nggak satu tapi banyak. Nah, buah yang manis biasanya lebih disenangi, itu dia biji yang kita tabur dalam bentuk kebaikan. Tapi buah yang asam sedikit orang yang suka, gitu loh. Tapi kita memang nggak bisa menyamakan itu dengan perbuatan kita, tapi paling tidak itu gambarannya begitu. Jadi bahwa satu perbuatan baik atau satu perbuatan buruk bisa sangat berpengaruh di masa depan kita, di hari-hari ke depan kita. Jadi sekalipun kita menggunakan toilet umum, tolonglah jaga kebersihannya, siram yang bersih, gitu loh. Kalau kita nemuin kita pakai toilet kotor, tidak ada yang bersihin, alangkah baiknya ya udah kita bersihkan dulu buat kita pakai. Setelah kita pakai, kita bersihkan lagi supaya orang yang lain menggunakan nyaman menggunakan bekas kita, ya kan? Kita suka kesel kan, ih orang berak aja kagak disiram, gitu. Lalu kita melakukan hal yang sama, apa bedanya? Ih, gue pusing bener orang nyiram kayak apa, cuma siram-siram aja, air kencing dari siram-siram, jadi gue pusing. Sekarang gini, kalau kita juga melakukan hal yang sama, nggak mau nyiram, ngapain gue siram? Orang udah bau, sama aja kan, gitu. Jadi lu suka marah atas suatu kesalahan orang, tapi lu toleran sama kesalahan yang lu buat. Nah, nggak fair dong, gitu loh. Terus ada lagi, nyalain air keran itu dibuka, nggak ditutup lagi, atau ditutup tapi nggak rapet. Lu bayangin dong, air yang keluar itu terbuang percuma. Mestinya bisa dipergunakan dengan lebih maksimal, dengan kebaikan, tapi malah jadi apa? Mubazir, terbuang percuma, ya kan? Rugi nggak cuma, mungkin bukan buat lu, tapi pada dasarnya kelak kalau kita semua kekurangan air, kita juga kan yang rugi. Nah, jadi menggunakan toilet umum bukan sekedar lu pakai dan lu tinggal lalu ada orang bersihin. Tapi kalau gue udah bayar kok, ngapain gue pakai bersih-bersihin? Nggak begitu juga, gitu loh. Karena lu adalah apa yang lu buat, karena lu adalah apa yang lu omong, karena lu adalah apa yang lu pikirin.
dan lu adalah apa yang lu rasain. Jadi kalau lu berpikir semua orang yang melakukan hal sama kok, nggak jaga kebersihan toilet umum, lalu lu biasa aja, lu nyaman-nyaman aja. Nggak tahu sih, gua nggak ngerti kalau seperti begitu. Tapi intinya kita pada dasarnya pengen segala tempat yang kita pergunakan dalam keadaan yang nyaman, enak, tenang, baik, iya dong. Gitu. Jadi kalau kita pakai toilet umum, ya tolonglah diperhatiin. Jangan bikin kotor. Kalau udah kotor, ya udah. Gini, kalau lu nggak mau bersihin toilet, nggak apa-apa. Paling tidak tempat yang lu pakai, setelah lu pakai lu bersihin, gitu loh. Nah ini, ada orang tanya, sebenarnya toilet duduk sama toilet jongkok baik mana sih? Tergantung. Kalau buat kita yang sehat, jelas toilet jongkok jauh lebih baik. Tapi buat orang-orang tertentu yang nggak bisa jongkok lama, toilet duduk jelas jauh lebih baik. Hanya saja ketika menggunakannya, toilet duduk harus lebih bersih daripada toilet yang jongkok. Toilet jongkok, bagian tubuh kita yang kena ke lantai hanya telapak kaki kita. Tapi kalau kita jongkok, kalau kita di toilet duduk, bagian kaki kita, paha kita khususnya berserta bagian bokong kita, itu menyentuh bagian yang kita pergunakan dudukannya. Nah, kita harus punya tambahan pembersih, misalkan kayak tisu basah, tisu kering, lalu tisu basah, lalu tisu kering lagi, gitu ya. Baru kita boleh duduk di situ. Atau kalau kita nggak punya, kita siram agak banyak dengan bantuan sabun, gitu kan, supaya bersih dari kuman-kuman. Baru kita boleh pakai. Dan setelahnya jangan lupa penutup yang buat duduk tadi kita berdirikan lagi, supaya kalau ada orang yang pakai kencing, tetesan kencingnya tidak mengganggu, mengotori, gitu loh. Sehingga orang yang pakai berikutnya jadi lebih bersih, gitu loh. Terus apalagi ya? Jangan lupa ini ya, suka kadang kita lupa. Meskipun kita bayar, ada kalanya sopan santun tetap harus dijaga. Misalkan gini, kita bilang thank you, nggak susah kok bilang thank you ya mas, thank you ya mbak. Tahu nggak sih, setiap kata thank you yang kita salurkan ke mereka, kita lontarkan ke mereka, itu bikin senang mereka loh. Dan mereka kan lebih senang membersihkan karena apa yang mereka kerjain dihargai oleh kita. Mungkin bukan berupa uang yang banyak gitu. Atau mungkin ada juga tempat-tempat umum seperti yang kayak di Swalayan, ada beberapa tempat yang toiletnya tuh free ya, banyak kan masih free, atau yang bayar juga. Kita bilang thank you, mereka tuh senang banget gitu loh. Artinya pekerjaan mereka dihargai oleh kita. Itu perlu nggak perlu tapi perlu gitu. Apalagi ya, misalkan selain itu ya otomatis kayak menggunakan hand dryernya, ya kan. Terus jangan dikepret-kepret kalau cuci tangan, jadi lantainya kan basah. Satu, bisa bikin tambah kotor. Kedua, kalau lambat dibersihin bisa tambah kotor. Kedua, bisa licin, orang bisa jatuh, ya gitu. Terus ini juga nggak kalah penting, jangan ngintip orang yang lagi pakai toilet. Nah, biasanya suka ada yang iseng ngintip, kadang gangguin, ketuk pintu, apa aja lah. Tolong jangan ya, kita juga nggak mau kan diganggu, jangan ganggu orang. Nah ini yang kadang suka luput dari perhatian. Ada orang-orang tertentu yang suka ketakutan ketika masuk toilet umum karena ada yang bisik-bisik gini, shh, shh, ya. Kita selang berapa menit bunyi lagi, shh, shh, ya. Bikin orang jadi parno. Yang tadinya berpikir biasa-biasa jadi berpikir yang aneh-aneh. Tahu nggak kenapa? Karena dia kurang informasi. Dia harus cari informasi sebanyak mungkin. Tahu nggak? Yang satset tadi itu bukan orang, tapi mesin pengharum. Mesin yang pakai baterai 2 yang ditempel di tembok untuk mengharumkan WC atau toilet umum. Semprotannya bunyi. Tadi di setting per berapa menit dia bunyi. Gitu loh. Jadi itu bukan orang yang sut-sut atau suara-suara aneh, bukan. Itu suara dari mesin pengharum yang memang dipasang di dalam toilet, ditempelkan di tembok, dan setiap beberapa menit disetting untuk berhembus. Nah, sehingga WC umum atau toilet umum menjadi wangi, ya. Ingat itu ya. Jadi mulai hari ini jangan takut lagi. Gua ada cerita lucu sedikit. Cerita ini sebenarnya udah agak kuno, tapi bolehlah gua ulangin dikit ya. Suatu waktu
maaf dulu nih, bukan merendahkan orang yang dari kampung atau desa ya, maaf loh. Ini candaan dulu ya. Suatu waktu seorang pemuda datang ke Jakarta untuk ketemu temannya yang sudah lama tinggal tahunan di Jakarta. Ketika itu mereka berjanji ketemu di sebuah tempat di stasiun, lalu dijemput dan diajak ke hotel. Ketika sampai di hotel, si pemuda desa ini kebelet mau buang air besar. Lalu temannya yang sudah lama di kota bilang, "Bro, lu lurus, nanti belok kanan, di situ ada jamban." Nah, gitu kan. Oh iya. Ada tulisannya toilet atau restroom. Lalu dia pun beranjak dan dia masuk. Setelah masuk, gak lama dia keluar lagi. Dia bilang sama temennya, lu bohong bro, di dalam gak ada toilet, gak ada jamban. Loh, ada? Gak ada. Ada, ayo coba gue tunjukin. Itu jamban ya, setelah sampai di toilet tuh. Kata temennya gini yang dari desa, hah? Mana? Itu toilet? Enggak, itu tempat duduk. Tempat duduk? Itu toilet. Gitu dah. Masa sih? Coba aja lu buka tutupnya. Dibukalah sama si pemuda dari desa ini. Dia lihat, wah, airnya bersih cuy. Mana mungkin katanya toilet begini? Ini toilet. Gitu. Oh, ya udah, lu pakai ya. Terus udah nih, pergilah ceritanya si si pemuda yang tinggal di kota tadi. Lalu temennya lama tuh di toilet, gak keluar kan? Terus temennya ketok, "Bro, lu ngapain? Udah selesai belum?" Terus udah gitu dah, "Aduh, gue bingung nih," katanya. Terus temennya masuk, "Bingung gimana?" "Aduh, gue kagak enak pakainya, jambannya bersih banget." "Lah lu gimana sih?" "Iya, udah deh. Aduh, akhirnya gue berak tuh di bawahnya," katanya. Kurang asem. Tapi ada juga yang versi lain. Jadi ketika dia masuk ke dalam, ternyata air di toiletnya tadi dipakai buat cuci muka karena saking bersihnya gitu. Nah terus, jadi si orang desa ini masuk ke toilet karena dia mau cuci mukanya. Sama teman diunjuk itu di situ, dia masuk situ, ternyata apa? Dia ke toilet dan dia cuci muka dari air toilet itu. Geli nggak sih lo? Tapi itu jok dulu lah. Sekarang sih udah enggak. Sekarang semua orang udah pintar. Semua informasi bisa diakses lewat internet. Orang kampung-kampungnya pun kalau dia udah punya handphone dia tahu kok. WC itu penggunaannya bentuknya kayak apa, dia udah tahu. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin dia pakai buat cuci muka. Nggak mungkin juga dia berak di bawah toiletnya karena lantaran airnya bersih atau disangka tempat duduk. Nggak mungkin. Nggak lucu ya? Sorry, karena gue bukan pelawak ya. Itu hanya candaan. Tolong jangan kesinggung ya. Oke, jadi siapapun kita, agan-agan, termasuk juga gue, mulailah dari sekarang pergunakan toilet umum dengan lebih baik. Jangan disalahgunakan, jangan ditambah kotor. Kalau kita habis pakai, tolong dibersihkan kembali. Tetap gunakan tata krama, karena semua ada etiknya, ada caranya, ada aturannya. Kecuali kita punya itu tempat. Tapi kalau kita punya itu tempat, gak mungkin lah kita biarkan di kotor, ya nggak sih? Gitu lah. Oke, selamat menikmati toilet umum. Iya. Dan tetap jaga kebersihan, karena kebersihan kita, kebersihan semua orang. Dimulai dari kita, maka yang lain pun akan malu kalau pakai toilet sudah bersih, dia berlaku kotor. Ya kan? Oke, salam damai Indonesia. Thank you. Sampai ketemu di obrolan kita yang lain. Baik ngampus nih. Ya, thank you ya. Bye bye.